Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, bayangkan sejenak hidup yang kita jalani ini. Setiap hari kita bangun bergegas bekerja, mencari nafkah, memenuhi kewajiban. Kita tertawa, kita marah, kita lelah, lalu tidur kembali. Lalu besok pagi siklus itu berulang lagi. Namun pernahkah di tengah kesibukan itu muncul sebuah pertanyaan sunyi di dalam hati? Apakah hidupku hanya sebatas ini? Apakah aku hanya mesin yang bergerak, tanpa arah, tanpa makna? Ada orang yang merasa cukup dengan apa yang tampak di luar. Gaji yang baik, keluarga yang harmonis, sedikit hiburan di akhir pekan. Tapi ada pula yang meskipun punya semua itu masih merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ada ruang kosong dalam diri, sebuah lubang halus yang tidak bisa diisi dengan harta, jabatan, atau bahkan cinta manusia. Ruang kosong itu seperti bisikan, ada sesuatu yang lebih dari semua ini. Cari aku, temukan aku. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu dikejar oleh pertanyaan itu. Para filsuf mencarinya lewat pikiran, para ilmuwan lewat pengetahuan, para penguasa lewat kekuasaan. Namun ada satu kelompok manusia yang memilih jalan berbeda. Mereka mencari bukan di luar, melainkan ke dalam. Mereka menempuh perjalanan batin, menyingkap lapis demi lapis diri, hingga bertemu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Merekalah yang kita kenal sebagai sufi. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru membayangkan jubah panjang, tasbih, atau lantunan syair di majelis zikir. Sufi bukan sekadar simbol lahiriah. Sufi adalah sebuah jalan. Jalan sunyi, jalan yang tak terlihat mata, tapi bisa dirasakan hati. Ada sebuah kisah, seorang murid bertanya pada gurunya, "Guru, apa itu jalan sufi?" Sang guru tersenyum lalu menjawab, "Jalan sufi adalah ketika engkau hidup di dunia, tapi hatimu tidak pernah terikat oleh dunia. Engkau memiliki harta, tapi hatimu tidak dikuasai harta. Engkau mencintai manusia, tapi cintamu tak pernah berhenti pada manusia. Semuanya hanyalah jembatan untuk menuju sang kekasih yang abadi." Jawaban itu membuat sang murid terdiam lama, lalu menangis, karena ia sadar selama ini ia sibuk mengejar apa yang akan hilang, sementara ia melupakan yang tak pernah lenyap. Bukankah kita juga sering begitu? Kita mengejar kesempurnaan hidup di luar diri, rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih tinggi, pasangan yang lebih ideal. Namun saat semua itu sudah digenggam, mengapa hati tetap gelisah? Mengapa kita masih merasa ada yang kurang? Inilah pintu yang membawa kita mengenal kata sufi. Sebuah jalan yang tidak hanya mengajarkan bagaimana berdoa, tapi bagaimana hidup dengan doa itu sendiri. Bukan hanya bagaimana menyebut nama Tuhan, tapi bagaimana menjadikan setiap detak jantung sebagai panggilan kepadanya. Sufi adalah rahasia yang membuat orang bisa tersenyum meski sedang menderita. Sufi adalah kedalaman yang membuat seseorang merasa kaya meski tak punya apa-apa. Dan sufi adalah cermin yang membuat kita bertanya, siapakah aku sebenarnya? Apakah aku hanya tubuh ini? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang abadi? Nah, disinilah perjalanan kita dimulai. Apa itu sufi? Dari mana asalnya? Apa yang mereka cari? Dan mengapa ajaran mereka masih relevan bahkan semakin dicari di zaman yang serba modern ini? Banyak orang mengira sufi hanyalah sekumpulan orang yang berzikir berjam-jam, memakai jubah putih, menari berputar-putar seperti darwis, atau hidup jauh dari keramaian. Sebagian lainnya menganggap sufi itu mistik, sesuatu yang asing, bahkan kadang ditakuti. Padahal hakikatnya sederhana, sufi adalah manusia yang mencari kebenaran tertinggi, yang menempuh jalan untuk mendekat kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kata sufi sendiri punya beberapa makna. Sebagian ulama mengatakan, sufi berasal dari kata suf, artinya wool, pakaian kasar yang dipakai orang-orang zuhud pada masa awal Islam. Itu melambangkan kesederhanaan, hidup apa adanya, tanpa terikat kemewahan dunia. Ada pula yang menghubungkannya dengan kata safa,
yang berarti jernih. Karena seorang sufi berusaha menjernihkan hati dari segala debu keserakahan, kebencian, dan keakuan. Dan ada juga yang mengatakan sufi berasal dari kata saf al-awwal, barisan pertama, mereka yang selalu ingin berada di barisan terdepan dalam mendekat kepada Allah. 3 makna itu, kesederhanaan, kejernihan, dan barisan pertama, semuanya benar. Sufi adalah jalan menuju hati yang sederhana, jernih, dan selalu ingin dekat dengan Sang Pencipta. Tapi jangan salah, sufi bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti tidak boleh bekerja atau menolak harta. Seorang sufi bisa jadi seorang pedagang, seorang raja, seorang petani, bahkan seorang prajurit. Yang membedakan adalah hatinya tidak terikat pada dunia. Ada pepatah sufi yang indah. Jangan letakkan dunia di dalam hatimu, letakkanlah di tanganmu. Dengan begitu dunia akan menjadi alat, bukan belenggu. Itulah sebabnya kita melihat tokoh-tokoh sufi besar seperti Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali, Rabi'ah Al-Adawiyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semuanya hidup di tengah masyarakat. Mereka mengajar, mereka menulis, mereka bekerja, tapi hati mereka selalu terpaut pada Tuhan. Kalau boleh disederhanakan, ada 3 inti ajaran sufi yang selalu hidup sepanjang zaman. Pertama, kesederhanaan, hidup secukupnya, tidak terikat pada harta dan kemewahan. Kedua, cinta ilahi, melihat Tuhan sebagai sumber cinta sejati dan menyebarkan cinta itu kepada sesama manusia. Ketiga, kesadaran batin, menyadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan pulang. Tubuh ini sementara, tapi ruh adalah abadi. Bayangkan jika 3 hal ini benar-benar kita jalani, betapa damainya hidup. Kita tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap berinteraksi, tapi tidak terjebak dalam kegelisahan dunia. Pernah ada seorang sufi yang ditanya, "Bagaimana engkau bisa tetap tenang di tengah cobaan yang begitu berat?" Ia menjawab dengan tersenyum, "Karena aku tahu cobaan hanyalah surat cinta dari Tuhanku. Bila aku membacanya dengan hati, aku akan melihat pesan kasih sayang di balik setiap luka." Disinilah letak keindahan jalan sufi. Mereka melihat dunia dengan kacamata cinta. Bukan cinta yang sempit, bukan cinta yang menuntut balasan, tapi cinta yang mengalir dari sumbernya, lalu menyebar ke semua makhluk. Dan bukankah itu yang sesungguhnya kita rindukan? Hidup dengan hati yang penuh cinta, damai, sederhana, tapi tetap kokoh menghadapi badai kehidupan. Maka, jika ada yang bertanya, apa itu sufi? Jawabannya bukan sekadar definisi. Sufi adalah rasa. Sufi adalah jalan. Sufi adalah perjalanan pulang dari kegaduhan dunia menuju ketenangan hati kembali kepada Tuhan. Sufi selalu bicara dengan bahasa hati. Dan bahasa hati seringkali lebih mudah dipahami lewat kisah-kisah yang sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Mari kita dengarkan 3 kisah yang akan membawa kita menyelami inti kehidupan sufi. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, cinta tanpa pamrih. Rabi'ah adalah seorang perempuan sufi besar dari Basrah. Suatu malam, ia terlihat berjalan sambil membawa sebuah obor di satu tangan dan seember air di tangan lainnya. Orang-orang heran dan bertanya, "Rabi'ah, untuk apa kau bawa obor dan air itu?" Dengan tenang Rabi'ah menjawab, "Aku ingin membakar surga dengan obor ini dan memadamkan neraka dengan air ini, agar manusia tidak lagi menyembah Tuhan karena berharap surga atau takut neraka. Aku ingin mereka menyembahnya hanya karena cinta yang tulus." Bayangkan, seorang perempuan yang hidup di abad ke-8 sudah memahami kedalaman cinta sejati seperti itu. Inilah hakikat jalan sufi. Tuhan tidak dicintai karena imbalan, tidak pula karena ancaman. Tuhan dicintai karena dialah sumber cinta itu sendiri. Kisah Jalaluddin Rumi, tarian yang abadi. Jalaluddin Rumi, seorang penyair besar dari Persia,
pernah mengalami perjumpaan yang mengubah hidupnya. Ia bertemu dengan seorang darwis pengembara bernama Syams Tabrizi. Pertemuan itu membuat Rumi berubah dari seorang ulama yang serius menjadi seorang pecinta Tuhan yang penuh gairah. Dikisahkan, suatu hari Rumi mendengar suara tukang emas yang memukul besi. Irama ketukan itu membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba ia terhanyut dalam tarian, berputar-putar. Seakan setiap gerakan tubuhnya adalah doa. Dari situlah lahir tarian darwis yang terkenal hingga kini, Sema. Tarian berputar sebagai simbol perjalanan ruh menuju sang kekasih. Bagi Rumi, setiap suara, setiap gerak, setiap napas adalah musik yang mengingatkan kepada Tuhan. Ia berkata, "Aku bukanlah dari timur atau barat, bukan dari darat atau laut. Aku berasal dari sang kekasih dan aku sedang pulang kepadanya." Kisah sang sufi dan seekor anjing. Ada pula kisah seorang sufi yang sedang duduk di pinggir jalan. Ia melihat seekor anjing datang dengan tubuh kotor, basah dan penuh luka. Orang-orang yang lewat mengusir anjing itu dengan jijik. Namun sang sufi justru menatapnya dengan penuh kasih. Ia berkata dalam hatinya, "Anjing ini adalah makhluk Tuhan sama sepertiku. Jika aku menghinanya, bukankah itu berarti aku menghinakan Sang Pencipta?" Sufi itu lalu memberi air kepada anjing itu. Orang-orang keheranan, "Mengapa engkau memperlakukan hewan kotor itu dengan kasih?" Ia tersenyum dan menjawab, "Aku tidak melihat anjing. Aku melihat wajah Tuhan yang tersembunyi di balik ciptaannya. Jika aku bisa mencintai yang hina, bagaimana mungkin aku tidak mencintai Sang Pencipta?" Dari 3 kisah ini, kita belajar bahwa jalan sufi bukanlah jalan teori, melainkan jalan hati. Cinta Rabiah yang murni, kerinduan Rumi yang menggetarkan, dan kasih seorang sufi kepada seekor anjing, semuanya menunjukkan satu hal, bahwa Tuhan tidak jauh. Ia hadir dalam cinta, dalam gerak, bahkan dalam makhluk yang kita anggap hina. Inilah sebabnya mengapa ajaran sufi tetap hidup dari abad ke abad. Karena ia tidak hanya mengajarkan doa, tapi juga mengajarkan cara mencintai. Tidak hanya mengajarkan syariat, tapi juga menghidupkan ruh di balik syariat. Dan bukankah itu yang kita butuhkan hari ini? Di tengah dunia yang penuh persaingan, kebencian, dan perpecahan, kita rindu sebuah jalan yang menenangkan, jalan yang mengajarkan bahwa semua manusia sejatinya bersaudara karena berasal dari sumber yang sama. Sekarang mari kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Apakah hidup manusia di zaman modern ini benar-benar lebih bahagia? Kita punya teknologi, internet, ponsel pintar, media sosial. Dalam satu genggaman, kita bisa terhubung dengan dunia. Kita bisa membeli apa saja hanya dengan sekali klik. Kita bisa mendapat hiburan tanpa batas, kapanpun kita mau. Namun, mengapa di saat yang sama tingkat stres semakin tinggi? Mengapa banyak orang yang merasa kesepian meski ribuan teman ada di media sosial? Mengapa depresi, kecemasan, dan perasaan hampa justru meningkat di era yang katanya serba maju ini? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena kita sibuk mengisi hidup dari luar, tapi lupa mengisi dari dalam. Kita mengisi lemari dengan pakaian, kita mengisi rekening dengan uang, kita mengisi rumah dengan perabot, tapi kita lupa mengisi hati dengan makna. Disinilah ajaran sufi menjadi sangat relevan. Sufi mengingatkan bahwa manusia bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Bukan hanya raga, tapi juga ruh. Dan ruh itu punya kebutuhan sendiri. Kebutuhan untuk kembali kepada sumbernya. Seorang sufi pernah berkata, "Jika engkau lapar, engkau bisa makan roti. Jika engkau haus, engkau bisa minum air. Tapi jika ruhmu haus, apa yang bisa menghilangkan dahaga itu selain Tuhan?" Kalimat sederhana itu adalah cermin bagi kita semua. Berapa banyak orang di zaman ini yang tampak bahagia di luar, tapi menangis dalam sunyi. Berapa banyak yang rumahnya megah, tapi jiwanya rapuh. Berapa banyak yang sibuk membangun citra di media sosial, tapi hatinya kosong tanpa arah.
Sufi hadir sebagai penawar, bukan untuk melarang teknologi, bukan untuk menolak kemajuan, tapi untuk mengingatkan, jadilah tuan dari dunia, jangan jadi budaknya. Bayangkan jika prinsip Sufi diterapkan di zaman ini, kesederhanaan, kita tetap boleh sukses, kaya dan maju, tapi kita tidak terikat pada keserakahan. Kita sadar bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan. Cinta ilahi. Kita tetap mencintai pasangan, keluarga, pekerjaan, bahkan impian. Tapi cinta itu selalu diarahkan untuk menambah rasa syukur dan kedekatan pada Tuhan. Kesadaran batin. Kita tidak hanya mengejar siapa kita di mata orang lain, tapi juga siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau tiga hal itu hidup dalam diri manusia modern, dunia tidak akan sekacau ini. Media sosial akan jadi tempat berbagi kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Pekerjaan akan jadi ladang ibadah, bukan sekadar perlombaan status. Keluarga akan jadi ruang damai, bukan sekadar formalitas hidup bersama. Rumi pernah berkata, "Engkau telah lahir dengan sayap, mengapa memilih hidup merangkak?" Kalimat itu menampar kita di era modern ini. Kita punya sayap batin, sayap jiwa yang bisa terbang tinggi menuju makna hidup. Tapi seringkali kita memilih merangkak di tanah keserakahan, kecemasan dan ketakutan. Sufi mengajak kita untuk kembali memakai sayap itu, untuk mengingat bahwa di balik kesibukan dunia digital ada keheningan yang menunggu, keheningan di mana hati bisa mendengar suara Tuhan. Dan mungkin justru itulah yang paling kita butuhkan hari ini. Bukan ponsel yang lebih canggih, bukan rumah yang lebih besar, bukan kendaraan yang lebih mewah. Yang kita butuhkan adalah hati yang damai, jiwa yang jernih dan cinta yang tak pernah kering. Dan semua itu ada di jalan Sufi. Sobat Rumi, setelah kita berjalan cukup jauh, mari kita tarik napas sejenak. Kita sudah berbicara tentang apa itu Sufi. Kita mendengar kisah-kisah mereka yang menggugah dan kita melihat bagaimana ajaran mereka ternyata sangat relevan dengan zaman kita sekarang. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Jawabannya sederhana, bahwa hidup bukan sekadar mengumpulkan harta, bukan sekadar mengejar status, bukan pula sekadar mencari hiburan. Hidup adalah perjalanan pulang, dan jalan Sufi adalah jalan yang mengajarkan kita bagaimana pulang dengan hati yang tenang, jiwa yang damai dan cinta yang penuh. Kita bukan makhluk kecil yang tidak berarti. Di dalam diri kita ada sesuatu yang agung, percikan dari Sang Kekasih. Dan tugas kita di dunia ini adalah menemukan kembali percikan itu, menjaganya lalu membawanya pulang. Mungkin setelah mendengar ini, ada di antara kita yang mulai bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana aku mengenal diriku? Sudahkah aku benar-benar dekat dengan Tuhanku? Ataukah aku hanya larut dalam kesibukan dunia, tanpa sempat berhenti untuk merenung? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pintu, dan pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Sufi hadir bukan untuk memberi jawaban instan, tapi untuk mengajarkan cara mendengar bisikan hati, cara menyingkap tabir, hingga kita menemukan sang sumber. Dan sekarang kami ingin mengajakmu, kalau engkau merasa perjalanan ini menyentuh hatimu, tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Mengapa 77? Karena angka 7 adalah simbol perjalanan batin. Ada 7 lapisan langit, 7 putaran tawaf di Ka'bah, 7 tahap jiwa yang dibicarakan para Sufi. Dan 77 adalah penggandaan, 2 kali 7. Simbol perjalanan yang terus berulang hingga hati benar-benar jernih. Menuliskan angka itu bukan sekadar komentar, tapi tanda bahwa kita semua sedang berjalan bersama. Meski di jalan sunyi, kita tidak sendiri. Sobat Rumi, dunia ini memang bising, tapi selalu ada ruang hening di dalam hati kita. Dan di ruang hening itulah Tuhan menunggu. Jangan biarkan kesibukan membuatmu lupa pulang, karena pada akhirnya semua kita akan kembali. Dan hanya mereka yang hatinya jernih,
yang akan pulang dengan senyuman. Semoga jalan sufi ini bisa menjadi cahaya, pengingat, sekaligus pelukan hangat untuk jiwa kita yang sering kelelahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.